Al Muslimun TV. Yang akan bertindak sebagai pengisi kultum pada malam ini adalah Ustadz Fakhrul Razi LC. Kemudian imam salat tarawih adalah Ustadz Aziz Sudirman, dan Bilal serta pembaca doa Ustadz Daryono. Demikian pengumuman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu syukur kita kepada Allah seharusnya makin bertambah dengan usia yang kita sampai pada malam ini. Singkat, insya Allah tidak berpanjang kalam, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh belahan bumi ini. Lalu Allah pula lah yang menentukan satu tempat lebih mulia dari tempat lain. Ini dari sisi tempat di bumi. Maka dalam hadis yang juga sahih, Rasulullah SAW menjelaskan tentang berlipat-lipat nilai salat di Masjidil Haram, kemudian di Masjid Nabawi, lalu di Masjid Al-Aqsa. Bahkan tanah lapang tandus pun menjadi mulia atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Al-Haram di daerah tempat kita berwukuf. Maka seperti halnya tempat, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjadikan waktu memiliki keutamaan antara satu waktu dengan waktu lain. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu malam, siang satu hari satu malam, Allah jadikan qabla al-fajr, sebelum subuh yang kita sebut dengan waktu sahur, sebagai waktu tempat beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, ada nilai istimewa untuk hamba-hamba Allah yang beristighfar di waktu sahur dalam satu hari satu malam. Kemudian dalam satu bulan, dalam satu pekan, maka ada hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kemuliaan lebih dari hari-hari lainnya. Dalam satu pekan, Allah jadikan hari Jumat lebih mulia dari hari lainnya. Lalu dalam satu tahun, Allah jadikan bulan Ramadan lebih mulia dari bulan-bulan lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang manusia, sekelompok manusia tidak bisa menjadikan suatu tempat memiliki kemuliaan kecuali jika kemuliaan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang sekarang kita duduki ini, kalau ini adalah pasar, maka dia tidak akan memiliki kemuliaan sebagaimana masjid yang kita makmurkan. Bahkan setiap langkah dari rumah kita menuju masjid ini, maka satu langkah menaikkan derajat, satu langkah lainnya menggugurkan dosa. Lalu di tempat ini, di setiap pojokan, setiap sudut, setiap tiang menjadi mulia akan ditentukan oleh apa yang kita lakukan. Jika kita duduk di pojokan hanya numpang ngecas HP, maka itu tidak menjadikan mulia yang sama dengan orang yang berwudu lalu kemudian dia salat 2 rakaat. Tema ceramah singkat ini adalah mihrab. Yang kita kenal
tempat yang coakan ke depan ini dengan nama mihrab. Rupanya kalimat mihrab terbatas dengan dipahami demikian dalam bahasa kita. Al-Quran menyebut sekitar 3 kali kalimat mihrab. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang Nabi Zakaria yang mengasuh membesarkan anak dari saudaranya, yaitu Maryam, ibunda Isa alaihi wassalam. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa sang ibu yang bernama Hannah, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kalimat mihrab ada pada penggalan berikutnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab, maka Nabi Zakaria mendapati di sisi keponakannya ini ada makanan yang berupa rizki. Mihrab ada di Baitul Maqdis, bahwa ibunda dari Maryam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya janin yang dikandungnya ini kelak menggantikan sang ayah yang bernama Imran, yang suratnya kedua dalam Al-Quran urutan setelah Al-Baqarah, Ali Imran. Imran adalah sosok ulama yang memiliki murid yang begitu banyak. Begitu Imran meninggal dalam keadaan istri mengandung, dulu tidak ada USG, tidak bisa diketahui apakah anak yang akan lahir ini laki-laki atau perempuan. Namun harapan seorang ibu yang suaminya meninggal dan dia sedang mengandung adalah agar kiranya bayi yang nanti terlahir ini menggantikan ketaatan ayahnya. Maka berdoalah dia. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Wahai Allah, kata doanya, aku jadikan anak yang aku kandung ini terbebaskan dari seluruh kesibukan kecuali memakmurkan masjid, kecuali beribadah kepadamu sebagaimana ayahnya. Namun yang terlahir adalah perempuan. Maka sesuatu yang cukup mengejutkan ketika kemudian lahir perempuan, istrinya atau ibunya dari Maryam mengatakan, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, aku lahirkan dia perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, aku namakan dia Maryam. Lalu permintaan tadi dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu terlahir bayi perempuan ini dibawa ke Masjid Al-Baitul Maqdis, dilipat dengan kain, disodorkan kepada para ulama, murid-murid dari Imran. Dikarenakan mereka mendapatkan ilmu atau ilham bahwa ini adalah anak yang manzurah, yang dinazarkan untuk memakmurkan masjid. Maka berebut para ulama dari Bani Israel ingin mengatakan, ini aku yang berhak untuk membesarkannya, aku yang berhak untuk mendidiknya, karena ini adalah anak dari guru kami. Tapi kemudian Zakaria, aku juga berhak karena dia adalah keponakan dari istriku. Maka ini kisah mungkin agak langka dibahas, Pak. Pada kisah inilah kemudian Al-Quran menyebut undi. Karena sekian banyak ulama ingin merebut bayi Maryam, maka tidak ada jalan lain kecuali diundi. Maka aturan yang diturunkan dalam Al-Quran, yang juga disebut di surat Ali Imran ini adalah, para ulama ini melemparkan penanya. Idh yulquna aqlamahum, ketika mereka melemparkan penanya ke air sungai. Kalau pena ini tenggelam, maka itu kalah. Kalau pena ini mengapung, maka itulah yang berhak untuk membina dan membesarkan Maryam. Lalu penanya Zakaria lah yang kemudian mengapung. Maka inilah asal usul kenapa Maryam dibesarkan oleh Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali masuk ke mihrab, mihrab diambil dari kata haraba, yang arti sebenarnya adalah berperang. Mihrab ini di antara penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah tempat beribadahnya seseorang, baik itu di bagian depan masjid
atau di pojokan atau di tempat manapun ketika seseorang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mihrab punya makna tempat berperangnya seorang hamba memerangi godaan syaitan dan memerangi hawa nafsunya. Jika para ibu di rumah ada ruang yang digelar sajadah, di situ ada Quran, ketika kita masuk beribadah di situ, salat, baca Quran, maka ini namanya mihrab. Kalau kemudian ada bapak yang memilih selalu di pojokan depan sebelah kanan atau sebelah kiri, maka di situ dia bermunajat, meminta kepada Allah diampuni dosa-dosanya, diterima amal baiknya. Di situ dia mohon agar Allah Subhanahu wa taala mengalahkan hawa nafsunya untuk kemudian mampu beribadah dengan baik. Mihrab adalah alat dan tempat untuk berperang. Dari makna ini maka kita menemukan penyebutan lain ketika Nabi Daud juga beribadah di mihrab. Idz tasawwarul mihrab, ketika mereka kemudian mengintip Nabi Daud di mihrab. Mihrab adalah ma'bad, tempat Nabi Daud beribadah. Begitu juga Nabi Zakaria, setelah tersadar betapa pemurah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memberikan rizki kepada siapapun dari jalan yang tidak dikira-kira, malaikat menyerunya, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Doa Nabi Zakaria 100 tahun usianya ingin minta anak. Maka ketika dia salat, malaikat memberitahunya, dikabulkan permintaanmu wahai Zakaria, dan itu kondisinya sedang berdiri di mihrab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah waktu, masjid adalah tempat. Dia menjadi mihrab, tempat kita memerangi godaan syaitan dan ajakan hawa nafsu. Sebagus apapun mihrab dibangun, ketika masjid, mihrab, pojokan tempat kita i'tikaf tidak mampu menghalau kesombongan dalam diri kita, maka ini belum berfungsi sebagai mihrab. Kalau kemudian seorang imam mengimami lalu merasa lebih baik dari orang lain yang menyebabkan dia menyalahkan dan juga merendahkan orang lain, tempat dia berdiri yang kita namakan mihrab belum berfungsi sebagai mihrab yang hakiki. Semoga Ramadan, bulan yang mulia ini, waktunya di malam Lailatul Qadar, posisi terdekat seorang hamba, kitalah yang menentukan. Wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Lalu surat setelahnya adalah Al-Qadar. Mudah-mudahan ini menjadikan kita bersemangat untuk menjadikan Ramadan sebagai mihrab, menghalau kesombongan kita, menghalau godaan syaitan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.